Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Arif Sapi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan banget. Karena apa kita bilang kebahagiaan banget, pasti kalian juga merasakan. Ya, maksudnya merasakan hari libur, bukan merasakan euforia kemenangan skor tipis Manchester City 4-0 tanpa balas itu loh. Ya, ini kita akan nge-review match Liga Champion di mana City menang skor tipis 4-0 berhadapan dengan Real Madrid di Etihad Stadium. Gue baru bikin hari ini sore karena gue nungguin Madrid comeback. Katanya raja comeback, malah back ke Spanyol. Di Spanyol juga nggak juara La Liga. Comebacknya ditungguin sampai kelar acara masih nggak comeback juga. Oke, seperti biasa ini kita dari line up dulu dan formasi. Manchester City seperti biasa dia bermain dengan 3-2-4-1. Ada Walker yang katanya bakal dihancurkan sama Vinicius. Vinicius adalah penghancur back Inggris. Mainnya hancur. Aduh. Di tengah dia pakai double, ada Stones dan Rodri ya. Ini Stones sih gue kredit buat Stones ya. Dia bisa nutup di tengah, dia bisa nutup ruang yang ditinggal Bernardo. Dia bisa mundur ke belakang. Kalau Walker lagi kewalahan, dia ke tengah, Stones ke pinggir. Gini gokil sih. Di depan gelandang langsung 4 gelandang, Bernardo, KDB, Gundogan dan Grealish, di mana Gundogan Grealish mendapatkan kartu kuning. Ruben Dias juga dapat kartu kuning. Erling Haaland walaupun tidak mencetak gol tapi oke lah ya buat narik-narik. Ini yang harusnya dikeluarin Haaland di pertandingan sebelumnya, atau emang jangan-jangan disimpan sama Pep Guardiola biar mau dikasih surprise, ya kan? Main 0-0 dulu kalau mau. Bisa mungkin Pep bisa kali ya 2-2 gitu, 2-0 di Bernabeu, 2-0 di Etihad Stadium. Tapi ya udahlah, emang mau surprise apa boleh buat. Oke, sekarang kita beralih ke Real Madrid. Ini susunan pemain 4-3-3, satu kiper ada Camavinga, Alaba, Militao dan Carvajal. Eder Militao mendapatkan bintang 2,9. Camavinga 3,2. Wih gila ini 2 lu rating pemain lu. Ngapain ya dia ya? Di tengah ada Modric, Kroos dan Valverde yang katanya underrated tapi malah underperform. Vinicius Junior 3,7. Paling gede berarti ya Courtois 3,9, karena Courtois dikabarkan lagi kurang nyaman, dia ada cedera. Tapi ya emang dasarnya kiper bagus, tetap bagus kelihatannya. Tapi tidak bisa membendung 4 gol ya, digebugin sama Manchester City. Benzema dengan rating 3,4 ya, emang lari-larian doang dia, jajalin rumput Etihad. Rodrigo yang kabarnya waktu yang tahun lalu bisa membuat Madrid comeback, tapi dia nggak datang, nggak back juga, nggak jadi back. Oke. Itu dia. Dan sementara agregat menjadi 5-1. Seperti yang gue bilang, kalau lu nonton beberapa tahun lalu, berapa sih dia tahun lalu ya, atau beberapa tahun berikutnya, di saat ketemu Manchester City, strikernya masih Gabriel Jesus, itu kan skor menang City, dan apalagi ketika main di Etihad, yang gue lihat adalah Madrid kan template ya, tengah ke Vini, Benzema, gol gitu kan. Kemarin aja walaupun Vinicius kalau disuruh lagi belum tentu bisa tuh tiba-tiba ngegolin kayak gitu. Ketika template Madrid mati ya, di situ ada seorang Walker di tahun lalu ya, Madrid bisa berkembang, dia bisa comeback. Setelah Walker keluar, Vini diberi kebebasan, Vini jadi lepas, masuk Rodrigo, masuk pemain sub-subs yang bisa mengubah keadaan. Nah, ketika template-nya udah terputus, di situ Madrid tidak bisa mencetak gol. Harusnya seperti itu. Nah, semalam pertandingan bukan template-nya putus lagi, gak dapet bola. Bukan putus, gak dapet bola. Aturan mau negatif football aja kalau mau menang. Biasanya kan begitu, di belakang semua, pakai nyerang-nyerang, pakai mau ngambil bola, pakai pressing.
main pragmatis saja tuh Real Madrid. Oke. Nah, itu yang gue bilang di tahun lalu dan beberapa pertemuan dari antara pertemuan Madrid dan Manchester City. Nah, yang jadi pembeda adalah Bernardo. Padahal gini, padahal kan sama nih. Di belakang, gue yakin Madrid itu Ancelotti pasti dalam keadaan dilema. Karena sebenarnya di belakang itu memang skuad A-nya atau starting line up-nya itu kalau nggak Alaba ya Militao. Kalau nggak, ya pokoknya Militao ini skuad utamanya. Rudiger masuk kalau Alaba cedera, Militao cedera. Tapi kemarin itu kan dia benar-benar ngunci Haaland, Rudiger main, merusak mental musuh, ada trik-trik, intrik-intrik lain yang dilakukan sama Rudiger gitu ya, sementara berhasil meredam. Tapi dengan sembuhnya Eder Militao itu membuat si Ancelotti jadi dilema. Gue yakin Ancelotti dilema. Tapi kalau boleh jujur, gue kan La Liga juga ya. Kalau boleh jujur, di antara Militao dan Rudiger, gue lebih seneng Rudiger gitu. Karena biasanya ya back-back Madrid pasti ada yang tipe kayak gitu. Pasti ada orang kayak dulu bukan back sih, Gravesen main kayak gitu, ada Pepe kayak gitu, main Ramos, main yang iseng-iseng, ada intrik lainnya. Militao berapa kali, lu bisa hitung berapa kali blunder, berapa kali Militao dilewatin, itu banyak banget. Jadi hadirnya Militao walaupun dia starting line up itu benar-benar ngaruh buat gua. Harusnya Rudiger, tapi gua nggak tahu lah pemilihan Ancelotti. Mungkin saat itu kan Militao juga yang cetak gol ke Manchester City. Jadi mungkin itulah pilihan yang bisa dibilang agak sedikit salah, agak sedikit keliru. Karena harusnya Rudiger, kecuali Rudiger error di gol ke 1-2 gol error bisa ditarik lagi gitu. Maksud gua Pep ini pasti pakai skema yang sama. Madrid saat itu bisa ngimbangin dengan ada Rudiger. Kenapa Ancelotti nggak milih line up yang sama? Kayak gitu aja sih. Missnya dikit di situ karena udah mau ke semifinal, udah mau ke final, itu kesalahan kecil apapun udah makin detail-detail. Tim yang kalah tuh udah pasti ada errornya dikit dan pasti ada bener-bener hal detail yang bikin itu kacau. Itu main di semifinal. Camavinga ditaruh bek kiri, dia kalau lawan Barca mungkin sama kayak Araujo di saat taruh di kanan gitu. Dia bisa punya sprint, punya speed gitu, tapi dia merasakan ketidaknyamanan bermain di bek kiri. Walaupun gue ngeliat beberapa kali dengan dia jadi bek kiri ketika Madrid transisi itu bagus banget. Pada lari ke depan, Camavinga bisa bawa bola, dribble sampai 30 meter, 40 meter, 20 meter. Seperti itu yang menguntungkan Madrid di saat transisi. Tapi kan kita nggak lihat transisinya Madrid. Camavinga bingung, Bernardo kesurupan Messi, Walker ngunci si Vinicius. Jadi ya nggak jalan lah kalau dibilang Madrid. Nah, ya di tengah apalagi? Lu Pep nih naruh 4 di tengah itu gua seneng banget adalah gini. Selain buat press di atas, dia pengen overload di tengah. Tuh. Bahkan sampai bagaimana tahu atau bagaimana merespon ketika hilang bola. Ya, jadi setelah bola ke Haaland atau ada pantulan, itu rata-rata City yang dapat. Bola sundul, bola mental-mental, bola duel, pasti bolanya ke City, pasti bolanya ke City. Yang di situ dimana kelas semua kan, Grealish kelas lah, gue bilang KDB keras, Bernardo kelas, Gundogan kelas. Jadi ya inilah yang bikin banyak gol tercipta ya seperti itu. Bernardo lah, kredit buat Bernardo, itu keren banget Bernardo mainnya. Nah seperti itu yang terjadi. Pertanyaannya adalah kenapa kemarin Pep tidak melakukan pergantian pemain gitu kan. Alasannya adalah ya mungkin takut ada aneh-aneh, takut blunder. Tapi lu lihat dong ketika di Etihad udah di atas angin ya, masuk menit ke 80-an semua kalau nggak salah tuh, menit 70-an. Menit 70 baru dimasukin Foden, masuk Alvarez yang tidak diduga-duga. Gue pikir ya kalau buntu 0-0 atau 2 sama atau 1 sama, gue yakin Pep pakai extra striker, dia masukin 2, Haaland sama Alvarez. Tapi ya udah, karena udah menang, ya udah diamanin. Haaland udah oke kerjaannya walaupun gak golin. Masuklah Alvarez menit 89 itu kalau nggak salah. Langsung menit terakhir langsung ciptain gol lagi. Itu memang struktur kemenangannya udah jelas banget. Main awal-awal menit 20 gol, 3 menit 4 menit selanjutnya gol. Terus pergantian pemain, masuk Foden, masuk Grealish keluar, Alvarez masuk, oke lah. Jadi memang
nggak bisa dibilang beruntung ini mah. Tinggal kita lihat lucknya aja gimana. Mental udah ada bisa dibilang, karena dari imbang terus ke menang. Kualitas pemain jangan ditanya, kedalaman squad jangan ditanya. Kita lihat beruntung atau tidak. Nanti lawan Inter Milan, gini, kan banyak yang bilang ya, atau emang udah ada contohnya juga. Kalau Pep tuh ya skema atau tik-tak atau ball position nomor 1 lah. Di bawahnya Pep itu KW-KW-nya semua. Kalau orang yang mainnya sama kayak Pep nanti, itu lo nggak bisa menang. Agak susah buat menang dengan main yang sama. Gue yakin seyakin-yakinnya Inter kalau nggak kebobolan duluan, itu dia defense. Nah, jadi lu harus dapat antitesisnya. Inter harus dapat antitesisnya, bukan dilawan dengan cara main yang sama, bukan diduel-duelin, bukan malah megang ball position. Enggak. Kalau Inter bisa defensif, wah itu kita ngelihat seni sepak bola lagi. Bagaimana Pep Guardiola membongkar Inzaghi, kan Itali lah ya, Catenaccio atau cara-cara defense. Ini pertarungan lagi. Apakah karena kan selama ini tim-tim yang pragmatis yang menang. Kalau event-event turnamen yang main pragmatis gitu, di belakang defense, counter, yang penting menang. Tapi kita lihat apakah di tahun ini ya sepak bola pragmatis masih bisa dikalahkan dengan sepak bola indah ala Pep Guardiola. Oke, sampai ketemu dan sehat-sehat selalu. Selamat liburan hari ini. Jangan lupa dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Buat kalian yang nonton, kalau mau komen silakan di like, subscribe, di share juga nggak apa-apa. Loncengnya dinyalain biar kalau ada video baru langsung ada pemberitahuan. Dan jangan lupa juga nonton Kick and Runs. Ini acara baru dari Rans Entertainment ya, divisi Rans Sportainment. Itu ada gua, Bang Bes, Om Supriyono Prima, dan mungkin ada bintang tamu komentator lain di sana. Oke, terima kasih yang selalu support. Sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Vamos! Selesai tuh Madrid.